Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan menyimak bagaimana pemaparan dari seorang Sylvester Matutina yang kemudian mengungkap beberapa fakta terkait tentang langkah politik Pak Jokowi di masa mendatang. Apakah Pak Jokowi kemudian akan membentuk partai baru ataukah justru akan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia yang notabene bahwa di PSI hari ini itu ketua umumnya adalah Kaisang Pangarep yang notabene sebagai putra Pak Jokowi itu sendiri, atau bahkan akan menjadi penasehat dari Partai Gerindra ataupun partai-partai besar lainnya, karena tawaran itu ada untuk Bapak Joko Widodo. Nah, tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Memang sebelum pertemuan kami di salah satu rumah makan di Menteng beberapa minggu yang lalu itu, Pak Jokowi sudah ngobrol mengenai partai Super TBK ini dan juga sudah pernah diwawancara sama teman-teman media di rumahnya di kediamannya di Solo. Ya. Jadi memang itu Pak Jokowi bilang ketika dia umpama di pesawat atau lagi lagi nggak ada kegiatan, dia merenungkan gitu loh. Beliau pingin ada partai itu yang terbuka, transparan, tidak eksklusif dan dimiliki oleh seluruh anggotanya atau masyarakat. Jadi agar pengelolaan partai selama ini yang dikuasai oleh elit atau keluarga ini kan akhirnya membuat perpolitikan kita ini kan ada kepentingan tertentu. Tapi kalau partai ini menjadi dimiliki oleh masyarakat, berarti kepentingan masyarakat yang akan didahulukan. Ya. Nah, itu akhirnya kemarin itu waktu pertemuan, tapi sebenarnya pertemuan itu Partai TBK ini yang paling terakhir yang dibicarakan. Yang jadi bahan pembicaraan justru yang terakhir. Terakhir. Ya? Nah, pertemuan itu ini sebelum bulan puasa ya? Sebelum bulan puasa, kita makan siang itu, Pak Jokowi itu minta kita. Karena waktu itu beliau habis dari acara Gerindra, beliau minta kita supaya bersatu, mendukung Prabowo Gibran hingga 2029. Intinya itu. Kita ini maksudnya para relawan, teman-teman pendukung Jokowi dan juga kami pendukung Pak Prabowo otomatis. Udah nggak bisa dipisahkan. Karena kita bersama teman-teman dan juga masyarakat sama-sama kemarin mendukung kemenangan Pak Prabowo. Jadi sudah nggak ada lagi dikotomi bahwa ini relawan Jokowi, relawan Prabowo. Kita relawan Jokowi, relawan Prabowo gitu. Nah, jadi intinya itu. Terus yang kedua, Bapak itu ingin agar riak-riak sehingga menjurus ke ketidakstabilan, terus ekonomi yang politik yang panas itu mulai dihindari lah. Kita harus membuat pernyataan yang sejuk, termasuk di media. Makanya kemarin di depan banyak orang Presiden ya sempat memuji saya GR juga. Bagus nih Mas Silver, saya selalu mengikuti kalau beliau ini Mas Silver ini di podcast atau di media. Nah, depan teman-teman. Jadi teman-teman juga yang bilang, "Iya, saya juga punya podcast," katanya gini-gini. Jadi intinya itu. Nah, terus dalam perbincangan akhirnya teman-teman nanya masalah Super TBK dan semuanya ingin Pak Jokowi membentuk Partai Super TBK itu. Semua, kita mungkin 30 orang, 29 orangnya minta Pak Jokowi bikin partai. Bikin partai baru? Partai baru. Yang nggak setuju hanya saya satu orang. Jadi bukan saya nggak setuju Pak Jokowi membuat partai atau masuk partai. Membikin partainya saya setuju, tapi khusus untuk yang muda-muda saja. Maksudnya begini, saya ngomong ke teman-teman dan Pak Jokowi, dan itu saya udah berapa kali ngobrol kan dengan Pak Jokowi. Saya bilang, kawan-kawan, kita harus sadari bahwa Pak Jokowi ini adalah bapak bangsa. Beliau harus
di atas semua partai, di atas oke. semua golongan. Ya, ya. Terus yang kedua, sebagai insan politik, Pak Jokowi ini sudah mencapai puncak tertinggi Ya. dari karir seorang politisi. Ya, saya cerita bahwa beliau sudah pernah menjadi wali kota dipilih rakyat dan berhasil di Solo. Terus gubernur DKI Jakarta. Terus 2 kali jadi presiden, dipilih rakyat, dan pembangunannya kita rasakan semua. Terus yang kelima, Pak Jokowi juga mengendorse Prabowo Gibran dan itu sukses. Jadi saya bilang lagi, kalau Bapak masuk partai, ya menurut saya akan mendegradasi itu. Dan Pak Jokowi, walaupun semua setuju, beliau ngomong, saya juga setuju nih. Jadi jangan berpikir kawan-kawan, kalian semua menginginkan membentuk partai, tapi saya juga sangat menghargai pendapat Mas Silver. Jadi akhirnya saya bilang, Pak, kalau bisa kita mau bikin partai itu biar aja anak-anak muda, atau entah bagaimana langsung disamber oleh PSI kan. Ya, ya. Dan saya lihat ini teman-teman PSI ini cerdas. Mereka langsung menyambut, ini kan paradigma baru dalam dunia perpolitikan apabila partai perorangan atau super TBK ini terjadi, Mas. Ya. Karena di sini partisipasi masyarakat itu dengan sendirinya akan terkumpul di situ, ya kan? Dan masyarakat akan merasa benar-benar memiliki, gitu loh. Jadi dia bukan hanya kader, ya kan, Mas? Tapi dia sebagai owner dari partai ini dan tidak dimiliki oleh segelintir elit atau keluarga yang punya partai. Yang selama ini kita melihat akhirnya banyak kepentingan keluarga, pemilik partai, yang akhirnya bahwa mereka melupakan tugasnya sebagai yang berjuang untuk rakyat, gitu loh. Nah, dan juga Pak Jokowi kan sudah mengalami sendiri bagaimana beliau menjadi korban dari model partai yang semacam itu, ya, partai yang dimiliki oleh keluarga lah gitu ya. Ya kita ngomong aja, Mas. Makanya saya juga paling getol. Kita ngomong sekarang Pak Jokowi atau Pak Prabowo sekarang inilah sangat kuat kan di parlemen. Nah, tapi itu ketika untuk kembali lagi power sharing kekuasaan, bagi-bagi kuit. Kita harus fair gitu loh. Ya kan? Tapi ketika partai-partai ini untuk memperjuangkan rakyat, contohnya menggolkan undang-undang perampasan aset dan uang kartal, semua diam. Walaupun Pak Jokowi udah berulang-ulang kali itu mengajukan ke DPR, ya kan, hanya ditaruh di prolegnas aja. Tapi kan nggak pernah dibahas dan sampai hari ini belum diresmikan sebagai undang-undang. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini susahnya kalau partai ini dimiliki oleh segelintir elit atau segelintir keluarga saja. Ya kan, contoh kemarin kasus Harun Masiku ya, Hasto kita lihat, karena partai ini dimiliki oleh elit dan keluarga, akhirnya bagaimana orang yang punya suara hanya urutan keempat bisa mengalahkan, atau keenam lah si Harun Masiku ini, bisa mengalahkan orang yang suaranya nomor 2, Apriliani itu kan nomor 1 kalau nggak salah almarhum adiknya Taufik Kemas. Ya, tapi kan suaranya kan masuk ke partai. Jadi hal-hal demikian. Atau kemarin lagi ada ponaannya Mak Banteng. Betul. Yang akhirnya urutan 1, 2 itu mundur. Ya kan, dikasih ponaannya Mak Banteng yang jadi anggota DPR RI. Nah, itu yang sebenarnya saya lihat bahwa apa yang gagasan dari Pak Jokowi ini menurut saya sangat bagus, brilian lah. Dan selain soal yang tadi Bung Silver ceritakan ya, kan ada juga yang, maksud saya tadi yang saya bilang Pak Jokowi itu ngalami sendiri menjadi korban dari sebuah paradigma berpartai yang seakan-akan itu menjadi milik keluarga dan menjadi miliknya seseorang. Misalnya, makanya pemilik partai dengan gampangnya, Mas, mengatakan kamu hanya petugas partai, itu seorang saya. presiden loh. Seakan-akan bahwa
dia berhutang budi kepada Iya. si pemilik partai itu gitu loh. Padahal jasanya terhadap partai itu malah justru lebih besar gitu kan. Jadi Pak Jokowi pasti melihat hal semacam itu, dia pengen membayangkan sebuah model partai yang berbeda gitu ya. Dan kalau kita lihat ya, saya nggak tahu apakah ini menurut Bung Silver berkaitan atau enggak. Kalau kita lihat Pak Jokowi itu kan modelnya kan ide partai perseorangan itu kan sudah muncul ya sebelumnya dari Pak Jokowi kan. Ketika dinyatakan dipecat oleh PDIP kan Pak Jokowi bilang partai perseorangan. Dan itu kan sesuai dengan karakter Pak Jokowi yang sampai sekarang misalnya banyak orang datang ke Pak Jokowi di Solo apa itu kan dia sebagai perorangan, sebagai individu itu kan kuat gitu ya. Dan gampang diakses, terutama karena gampang diakses itu. Jadi jangan-jangan ini bagaimana situasi kerakyatan semacam ini, kerakyatan egalitarian semacam ini itu tercermin dalam partai gitu ya. Mungkin arahnya ke sana kali ya. Iya, jadi Pak Jokowi itu dalam perenungan beliau ya kan, beliau mengatakan bahwa agar masyarakat itu bisa memiliki. Jadi ketika pemilihan ketua umum masyarakat ikut berpartisipasi lah intinya itu. Terus pemilihan kayak caleg dan lain-lainnya gitu kan. Jadi benar-benar nanti yang didapat itu benar-benar yang sesuai pilihan rakyat, yang rekam jejaknya bagus, yang profesional, yang kayak begitulah. Bahkan termasuk nantinya untuk calon presiden. Karena kan kemungkinan besar kan memang nantinya teman-teman sekarang ini kan lagi berwacana agar parliamentary threshold dan presiden threshold itu dijadikan 0%. Gitu. Jadi nanti semua partai bisa mengajukan calon presidennya gitu, Mas. Dan saya lihat untuk PSI ini adalah satu keuntungan ke depannya dengan mereka mengadopsi partai terbuka atau partai perorangan ini, Mas. Jadi kalau yang saya lihat dengan ini apabila dikelola dengan baik, PSI bisa besar. Apalagi sekarang kan didukung teman-teman PSI ini juga banyak loh kepala daerah yang dari PSI ya, Mas ya. Dewan-dewannya di daerah. Jadi meskipun di level nasional nggak lolos, tapi di level daerah, PSI lumayan banyak kelihatan ininya ya. Ya, hanya mungkin saya sebagai yang sebenarnya bagian juga dari PSI karena kemarin itu kan saya banyak keliling ke membantu PSI ke NTT, ke Manado, kemana-mana. Bahkan acara besar PSI di Sentul itu kan saya gitu yang diminta teman-teman PSI untuk menyelenggarakan. Ya, jadi intinya hanya mungkin targetnya, Mas. Nah, kalau misalnya kembali ke soal tadi bahwa Bung Silver termasuk yang nggak setuju bahwa setuju dengan ide Super TBK, tetapi nggak setuju kalau Pak Jokowi mimpin partai, ya kan? Nah, sekarang dengan perkembangan terbaru bahwa Pak Jokowi bilang bahwa idenya mengenai partai Super TBK itu diakomodir oleh PSI, berarti implikasinya apa ini bagi Pak Jokowi? Pak Jokowi apakah dengan begitu tetap berada di atas tadi menjadi milik semua? Artinya partai-partai Kim Plus yang lain itu juga merasa memiliki Pak Jokowi, jadi enggak, atau Pak Jokowi masuk ke dalam PSI. Jadi bayangan skenario-nya ke depan ini gimana setelah idenya Pak Jokowi diakomodir oleh PSI? Jadi saya nggak bisa meramalkan juga, Mas. Tapi kalau dari perbincangan saya dengan Pak Jokowi, juga mungkin Pak Jokowi dengan teman-teman atau yang lainnya, saya punya keyakinan yang kuat bahwa Pak Jokowi untuk saat ini nggak akan masuk partai. Karena kemarin juga saya pernah ngobrol bahwa Pak itu kan di luar negeri itu kan banyak kayak Bill Gates bikin Bill Gates Foundation, terus Jimmy Carter Foundation. Pak Jokowi bilang, oh ya itu bagus juga, nanti Mas Silver bantu ya, gitu. Jadi itu, Mas. Terus yang kedua sebenarnya Pak Jokowi juga mungkin orang juga, saya hanya dapat ini ya cerita itu Pak Prabowo juga menawarkan Pak Jokowi masuk Gerindra. Gitu loh. Jadi intinya tapi Pak Jokowi juga belum ini kan, belum siap. Tapi kemarin juga satu lagi waktu pertemuan itu
Pak Jokowi ditawarin jadi penasihat di Danantara. Oke. Dan itu saya yang bilang, Pak, kalau itu harus. Gitu, karena ini menyangkut uang rakyat yang kurang lebih ada sekitar 14.000 triliun, dan ini memang harus diawasi. Dan Pak Jokowi ini juga kan orangnya kan mengenai investasi. Beliau itu senang gitu loh kalau ada investasi Indonesia, dan kita lihat kan bahwa Danantara ini ke depannya mempunyai profit oriented. Berbeda dengan BUMN yang lain masih ada tugas negara sebagai karya gitu loh, untuk bikin jalan apa, tapi kalau Danantara ini kan profit oriented supaya nanti bisa juga agar kayak apa namanya untuk tumbuh perekonomian kita yang diinginkan Prabowo Gibran dan kita semua itu 8% gitu. Jadi Pak Jokowi bilang, oh ya, kalau Danantara saya sudah diminta Pak Prabowo, saya siap. Cukup jelas apa yang kemudian menjadi penjelasan dari seorang Sylvester Matutina yang kemudian meramalkan bahwa Pak Jokowi ke depan kemungkinan besar akan membuat partai baru, yakni Partai Super TBK yang diisukan sebelumnya. Karena pasca Jokowi dipecat dari Partai PDIP, tiba-tiba Pak Jokowi mengeluarkan statement yang kemudian membuat ataupun menimbulkan beribu-ribu macam pertanyaan terkait tentang kata partai perseorangan. Dan ini juga akan menjadi potensi bagi Bapak Joko Widodo untuk kemudian bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia, atau mungkin Pak Jokowi justru tidak akan bergabung ke dalam partai politik karena menjaga marwah Pak Jokowi sebagai bapak bangsa yang notabene telah menorehkan berbagai macam sejarah positif untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.